yang ada di rumah sehat-sehat, penuh sukacita semua? Hebat. Sekarang pasti Bu Dina yakin sudah siap ya mengikuti sekolah minggu. Nah, pada hari ini kita sekolah minggunya ditemani oleh Bunda Rina, Pak Eko, dan Bu Dina ya. Sekarang kita mulai yuk sekolah minggu hari ini. Kita awali dengan berdoa ya. Mari silakan Bunda Rina. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan mulai sekolah minggu kami online Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami semua. Berkati Tuhan para anak-anak-Mu dimanapun berada dan orang tuanya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Roh Kudus, sukacita-Mu Tuhan turun atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama bersukacita. Kita pujikan Sejak Ku Kenal Yesus. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Ke depan ya. Terima kasih Tuhan. Ke belakang. Hidupku dibenarkan. Kanan. Terima kasih Tuhan. Kiri. Keselamatan darimu. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi. Kanan. Terima kasih Tuhan. Kiri. Hidupku dibenarkan. Ke bawah. Terima kasih Tuhan. Ke atas. Keselamatan darimu. Yes, hebat. Sekarang kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siap semuanya ya, semuanya boleh duduk kembali dan kita akan pujikan oleh karena kemurahan Tuhan. Kemudian nanti Bu Dina boleh berdoa untuk firman Tuhan ya. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan,
Terima kasih Tuhan, dan kini saatnya kami menyediakan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab anak-anak-Mu ini sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom anak-anak hebat. Hari ini kalian senang sekali bisa berjumpa dengan anak-anak di rumah melalui ibadah online. Hari ini kalian akan menceritakan firman Tuhan tentang satu orang pahlawan Israel. Tebak siapa yo? Ya, anak-anak, namanya yang akan kakak Dian ceritakan ini yaitu Ehud. Ada yang kenal? Ya, ada ya tentunya ya. Ehud adalah pahlawan bagi bangsa Israel. Pada waktu itu Israel itu dijajah oleh bangsa namanya bangsa Moab. Bangsa Moab ini sudah menjajah Israel selama 18 tahun. Lama ya adik-adik ya. Nah, dijajah itu enak enggak ya? Tentunya tidak enak ya. Dalam masa penjajahan itu pasti merasakan penderitaan bagi rakyat yang dijajah. Pada saat itu adalah rakyat atau bangsa Israel. Nah, pada waktu itu bangsa Israel meminta kepada Tuhan, Tuhan kirim kami penyelamat, kirim kami orang yang bisa membebaskan kami dari penjajah. Kemudian Tuhan mendengarkan doa dari bangsa Israel. Pada waktu itu Ehud ini bertugas untuk mengantarkan upeti kepada Raja Moab. Raja Moab ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Eglon. Eglon ini secara fisiknya badannya besar, gemuk ya. Kemudian tapi Eglon ini punya pasukannya itu gagah, kuat, perkasa juga, sehingga bangsa Israel itu takut kepada bangsa Moab ini. Kemudian bangsa Israel ini harus mengirimkan upeti kepada Raja Moab ya. Waktu itu yang bertugas adalah Ehud. Ehud ini memiliki ciri khas adik-adik. Ciri khasnya apa? Kalau kita makan pakai tangan kanan, kalau Ehud ini makan pakai tangan kiri. Nah, itu disebut orang kidal ya. Orang kidal ini bukan sesuatu kekurangan ya adik-adik ya. Memang ini kelebihan atau ciri khas masing-masing orang. Kalau kita terbiasa pakai tangan kanan, orang kidal memakainya tangan kiri. Ya, ternyata Tuhan memakai Ehud ya, yang dikiranya ini seperti kekurangannya kok pakai tangan kiri, tidak sopan, bukan seperti itu ya. Tapi Tuhan bisa memakai siapapun untuk menyelamatkan orang-orang pilihannya ya tentunya. Ya, Ehud ini berarti dia memakai tangan kirinya untuk memegang sesuatu ya. Ini dijadikan senjata buat Ehud. Waktu itu Ehud mengirim upeti kepada Raja Eglon. Nah, di sana sebelum memasuki istananya tentunya pasti diperiksa. Nah, pasukannya Raja Eglon ini memeriksanya cuma yang pangkal paha sebelah kiri adik-adik, karena orang terbiasa pegang pedang di sebelah kanan. Nah, biasanya mereka menyimpan pedangnya itu di pangkal paha sebelah kiri. Nah, tapi Ehud lain. Ehud memegang dengan tangan kiri sehingga dia menyimpan pedangnya di paha sebelah kanan. Nah, waktu itu pasukan Raja Eglon ini cuma memeriksa pangkal paha sebelah kiri. Habis itu dicek nggak ada pedangnya di pangkal pahanya sebelah kirinya. Akhirnya Ehud lolos adik-adik. Ehud lolos masuk ke dalam ya dengan membawa senjata. Tentunya itu tidak boleh harusnya ya, tetapi karena pertolongan Tuhan Ehud bisa masuk ke sana. Kemudian setelah memberikan upeti kepada Raja Eglon, Ehud dan orang-orang Israel ini balik pulang. Tapi di tengah jalan Ehud berpesan bahwa dia memiliki pesan khusus untuk Raja Eglon. Akhirnya pasukannya Raja Eglon membawa
Ehud kepada Raja Eglon. Ya, kemudian ditanya, Tuanku Raja, ini ada utusan dari Israel yang akan menyampaikan pesan khusus kepada Raja, bolehkah? Akhirnya Raja Eglon memperbolehkan Ehud bertemu dengan Raja Eglon. Kemudian sendirian di tempat peristirahatannya bersama si Ehud, ya, pasukannya disuruh pergi. Akhirnya itu kesempatan Ehud untuk mengalahkan Raja Eglon. Waktu itu cabutlah pedang yang disimpan oleh Ehud dan kemudian dihunuskan kepada Raja Eglon. Akhirnya Raja Eglon meninggal dan kemudian Ehud lari dan memimpin pasukan Israel untuk menyerang bangsa Moab ini, ya, yang sudah menjajah bangsa Israel. Akhirnya dengan rakyat Israel bisa mengalahkan pasukannya Raja Eglon tadi sebesar 10.000 orang. Ya, banyak ya. Padahal pasukannya Raja Eglon ini kuat-kuat dan gagah-gagah. Ini semuanya karena pertolongan Tuhan. Akhirnya bangsa Israel terbebas dari penjajahan bangsa Moab. Ya, itu selama 80 tahun bangsa Israel terbebas dari penjajahan. Semuanya karena campur tangan Tuhan, dan Tuhan memilih Ehud yang tadinya memiliki dikira kekurangan, yaitu memiliki tangan yang kidal, tapi Tuhan memakainya untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga bangsa pilihannya, bangsa Israel, bisa kembali lagi hidup tanpa ada penjajahan. Ya, adik-adik di rumah, ya tentunya ya jangan berkecil hati jika kita memiliki sesuatu yang lain dari orang lain. Ya, tentunya kita terus meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memperlakukan kita untuk hal-hal yang baik, dan kita pakai kekurangan ataupun ciri khusus kita masing-masing untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan percaya bahwa ketika kita berdoa dan kita meminta kekuatan daripada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya. Terima kasih anak-anak di rumah atas firman Tuhan yang bisa Kak Dian sharingkan hari ini. Kiranya menjadi berkat buat anak-anak di rumah ya. Tetap semangat, tetap terus memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan dan cinta kasih-Mu kepada kami. Tuhan, kami boleh merasakan kebaikan-Mu dalam setiap waktu, semuanya karena anugerah kasih dan kebaikan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memimpin kami dan ajari kami untuk kami tidak rendah diri Tuhan, tapi kami senantiasa memandang Engkau, dan Kau yang memampukan kami, Kau yang menjadikan kami alat-Mu yang Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati orang tua kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.